Ayah tidak boleh menikah dengan wanita lain. Qin Hancheng, kamu punya anak? Astaga, ternyata Qin Hancheng benar-benar punya anak haram. Ibu, kebetulan sekali ibu juga di sini. Ibu, Kelihatannya pernikahan ini gagal. Wow, kita datang tepat waktu. Qin Hancheng, apa maksudnya ini? Kenapa ada anak-anak? Ibu, bagus sekali. Kami bertemu denganmu lagi. bukan nak. Siapa kalian? Aku Tang Bao, dia Guo Bao. Ibu, kami datang dari masa depan khusus untuk membantumu dan ayah. Ada orang jahat yang ingin menyakitimu. Anak-anak, kita lepaskan tangan dulu. Masa depan? Kau mendatangkan dua anak ini berakting? Bisakah kamu mencari alasan yang lebih masuk akal? Jangan menuduh sembarangan. Kedua anak ini... Tidak. Kedua anak ini muncul tepat waktu. Akulah yang mengandung selama 10 bulan. Dan melahirkan anak-anakmu. Bagaimana bisa kamu tidak mengakui setelah meniduriku? Omong kosong, seret mereka keluar. Tunggu. Aku punya tes deh. Ayah, aku tahu sekarang sulit bagimu untuk menerima kenyataan ini. Tenang saja, kami akan memberimu waktu. Kedua anak ini benar-benar anak Qin Hancheng? Kali ini benar-benar terbukti. Qin Hancheng, kamu benar-benar punya anak ya? Sepertinya kerjasama kita harus dipertimbangkan ulang. Kerjasama mereka bubar. Qin Hancheng, ini semua berkat utang asmaramu di luar sana. Bahkan tes DNA palsu sudah disiapkan. Benar-benar usaha yang keras. Lin Rong, segera atur lembaga terkemuka untuk melakukan tes DNA. Ada apa ini? Bukankah ini utang asmara Qin Hancheng? Aku dan wanita ini benar-benar punya anak di masa depan? Aku bahkan belum pernah berhubungan dengan pria manapun. Kenapa ini benar-benar anakku? Ayah, ibu, sekarang kalian percaya kan di masa depan kita adalah keluarga bahagia. Aku bisa tertawa sebahagia ini? Tidak mungkin. Di masa depan, semua pria di bumi mati. Hanya tersisa Qin Hancheng seorang. Nona Wen, saya tidak peduli cara apa yang Anda gunakan di masa depan untuk naik ke ranjang saya. Tapi sekarang, saya tidak akan pernah mengizinkan hal ini terjadi. Cih, kau terlalu percaya diri. Mana mungkin aku menyukai sampah sepertimu? Tapi, kalau kamu masih ingin menghancurkan rumahku, aku tidak keberatan terus membuat keributan bersama anak-anak. Ayah, ibu, masa depan tidak bisa diubah. Ayah dan ibu pasti akan saling menyukai. Dan kalian akan segera menikah. Menikah dengannya, kecuali otakku ditendang keledai. Gua mau kamu memang hebat menyebarkan skandal agar ayah patuh dan menyerah. Makin gawat. Dilaporkan, Qin Hancheng telah menjadi trending topik global. Dengar-dengar Qin Hancheng tega mencampakkan istri dan anaknya. Benar-benar pria yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini, nilai pasar saham grup Qin Angelok telah mencapai titik terendah dalam sejarah. Ada apa ini? Mana departemen teknis? Apa mereka tidak bekerja? Aku menikah palsu denganmu hanya untuk meredakan kemarahan perusahaan. Aku yang di masa depan sama sekali tidak mungkin menyukaimu. Aku juga sama. Kalau bukan karena rumah tua itu, kamu pikir aku akan setuju? Kalian datang untuk menikah atau bercerai? Lihat ke kamera. Aku menikah begitu saja. Kirim pesan ke media. Aku sudah menikah dengan ibu anak-anakku. Wen Xingtong, aku peringatkan kamu, jangan serakah. Begitu masalah ini selesai, kita akan bercerai. Tenang saja. Aku tidak tertarik padamu. Sebaiknya kamu siapkan perjanjian cerai dari sekarang. Memukul itu tanda sayang, memarahi itu tanda cinta.
Begitu kalian tinggal bersama, pasti akan semakin mencintai satu sama lain. Tinggal bersama? Iya dong, kalau tidak tinggal bersama, bagaimana bisa melahirkan kami? Tang Bao dan Guo Bao kan? Dengar baik-baik. Aku dan wanita ini hanya pura-pura menikah. Baik sekarang maupun nanti, kami tidak mungkin bersama. Apalagi tinggal bersama. Belum tentu. Sial, kenapa tiba-tiba muncul segerombolan media yang mengintai? Pak Qin, paparazzi sudah diurus. Mereka memotret Anda dan Nona Wen pulang bersama. Seharusnya tidak akan meragukan keaslian pernikahan ini. Benar-benar kapitalis berhati hitam. Tinggal di tempat semewah ini. Semua uang hasil rampasan digunakan untuk bersenang-senang. Jangan sentuh yang tidak seharusnya. Benda ini bernilai 6 juta yuan. Kalau kamu dijual pun tidak akan bisa menggantinya. Untuk apa sombong? Ini Qin Hancheng waktu kecil. Benar-benar mirip Guo Bao. Kenapa seingatku Nyonya Qin di berita tidak seperti ini? Jangan lihat yang tidak seharusnya. Kita hanya berakting total. Hanya tinggal bersama sementara. Tenang saja Pak Qin. Begitu skandal ini beres, kita akan langsung berpisah. Bagus kalau kamu berpikir begitu. Begitu masalah ini selesai, aku dan dia tidak akan ada hubungan lagi. Kedua anak ini juga akan menghilang dengan sendirinya. Kalau begitu, aku tidur di mana malam ini? Tentu saja tidur bersama ayah. Tentu saja tidur bersama ayah. Jangan bicara sembarangan. Aku belum tertarik pada anak SD sepertimu. Kamu tinggal di kamar kedua dari kiri. Siapa yang kamu sebut anak SD? Ayah, menyakiti istri sesaat terasa enak, tapi mengejarnya kembali seperti neraka. Kalau kamu membuat ibu marah, siapa yang akan membuat kami bersamamu? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Nanti kalau ibu marah, kamu akan membawa banyak hadiah untuk membujuknya. Konyol. Aku akan pada wanita ini. Sayang, aku salah. Sayang, aku salah. Pak Qin punya sisi seperti ini juga. Sayang, maafkan aku. Lain kali aku tidak akan semudah ini memaafkanmu. Suara cengeng ini berasal dariku. Kamu sudah tidak marah lagi. Kalau begitu cium aku. Guo Bao. Kelak hal-hal palsu seperti ini jangan dikeluarkan lagi. Dengar tidak? Ayah dan ibu yang merekam semua ini sendiri. Mau mencinta kalian, bagaimana bisa palsu? Sama sekali tidak mungkin. Berciuman dengan pria ini, aku mungkin akan memuntahkan makanan semalam. Bibi Chen. Bawa tuan muda dan nona muda mandi dan tidur. Tuan muda, nona muda, ayo kita mandi. Pak Qin, kalau begitu aku... Kenapa? Kamu juga mau ada yang mengantarmu mandi? Tidak, Pak Qin. Anda ingat, sebentar lagi ada rapat online. Saya permisi. Wen Xingtong, aku peringatkan kamu. Di antara kita, hindari kontak fisik yang tidak perlu. Dan lagi tentang informasiku di internet, kamu harus menghafalnya dengan baik. Kalau sampai terbongkar, aku tidak bisa menjamin rumahmu tidak akan dihancurkan atau tidak. Hafal? Akan ku hafal. Aku pasti akan menghafalnya di luar kepala. Hafal kepalamu. Selanjutnya, mari kita mulai presentasi proposal pengembangan desa dong. Guo Bao, ayah dan ibu sekarang seperti air dan api. Bagaimana mungkin mereka bisa saling mencintai? Semuanya sesuai rencanaku. Kamu ingat hari ini hari apa? Maksudmu? Sekarang kita mulai melaksanakan rencana tahap kedua. Pak Qin. Lanjutkan sesuai arahan ini. Rumah atas nama Wen Xingtong harus dipertahankan. Rapat selesai. Selama aku bisa mengubah dan memperbaikinya,
Aku tidak akan pernah menyukai wanita itu di masa depan. Halo, Paman Tiao. Jangan lihat apa yang tidak seharusnya kamu lihat. Ternyata Nyonya Qin sekarang adalah ibu tiri Qin Hancheng. Tanggal 5 Januari. Hari ini ulang tahun Qin Hancheng. Halo, Paman Tiao. Hancheng, hari ini ulang tahunmu. Pak Qin sedang dinas dan tidak bisa datang. Jangan salahkan dia. Tidak apa-apa. Lagi pula sudah bertahun-tahun, dia tidak pernah mengingatnya. Aneh. Bukankah orang kaya selalu merayakan ulang tahun besar-besaran? Apa hubungannya ulang tahunnya dengan aku? Ibu. Tang Bao, Guo Bao, kenapa kalian belum tidur? Ibu, Bibi Chen sudah tidur. Aku dan Guo Bao lapar. Bisakah ibu membuatkan kami camilan malam? Baiklah. Dia tidak merayakan ulang tahun dengan keluarga, malah minum sendirian di sini. Untuk apa kau keluar? Tang Bao dan Guo Bao lapar. Aku akan membuatkan mereka makanan. Kamu tidak akan pelit sampai melarang anak-anak makan, kan? Bahan makanan ada di kulkas. Peralatan dapur semuanya impor. Jika rusak, ganti rugi sesuai harga pasar. Berhati dingin dan kejam. Pantas saja tidak ada yang menemanimu merayakan ulang tahun. Mie sudah siap. Cepat coba. Enak tidak? Ibu. Mie masakan ibu masih sama seenak dulu. Makan pelan-pelan, di panci masih ada. Jika tidak ada Qin Hancheng, memiliki dua anak lucu seperti ini di masa depan, pasti sangat bahagia ya. Ibu, ayah belum makan malam, dia pasti lapar. Aku dengan serius memberitahu kalian berdua. Orang egois dan acuh tak acuh seperti ayah kalian, jangan pernah lagi menjodohkan kami berdua. Dengar tidak? Ibu, lihat, bukankah itu kakek? Dilaporkan, hari ini CEO Grup Qin menghabiskan 30 juta yuan untuk membeli mobil mewah demi putra kesayangannya. Ternyata ayah begitu menyedihkan. Tidak ada yang mengingat ulang tahunnya. Ibu, ayah pasti sangat sedih ya. Lalu apa hubungannya denganku? Cepat makan, setelah itu tidur. Ibu, jangan pergi. Jaga lagi. Ayah, ulang tahun minggu depan, aku ingin pergi ke Disneyland. Tenang saja, tiket ulang tahun Yao Yao sudah ayah belikan semua. Ayah hebat sekali. Dia datang lagi untuk menagih utang. Ayah, nenek sedang tidak enak badan beberapa hari ini. Uang hasil kerjaku saat liburan, semuanya sudah kupakai untuk membelikannya obat. Uang sekolah masih kurang 1.000 yuan. Pergi beli baju sendiri, nanti orang-orang tidak tahu, mereka akan mengira aku yang jadi ayah sudah menganiayaimu. Terima kasih, ayah. Selain itu, nanti uang sekolahmu akan kukirimkan tepat waktu. Kamu tidak perlu datang lagi. Bibi Gao tidak suka melihatmu di sini. Ayah. Kenapa? Merasa kurang? Hari ini adalah ulang tahunku. Ayah terlalu sibuk akhir-akhir ini, hampir saja lupa. Beli kue sendiri dan makan. Cepat pulang sana. Sekarang dia pasti sama sedihnya seperti aku waktu itu, kan? Bukan? Dia sedih atau tidak, itu bukan urusanku. Aku tidak akan peduli padanya. Untuk apa kamu datang?
Wen Xingtong. Jika kamu ingin menggunakan ini untuk menyenangkanku, aku sarankan kamu. Tenang saja. Aku tidak tertarik padamu. Aku hanya saja aku memasak terlalu banyak mie dan tidak menemukan anjing untuk diberi makan. Ibuku bilang, saat ulang tahun harus makan mie panjang umur. Kalau kamu tidak mau makan, buang saja. Wen Xingtong, kenapa kamu tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu yang suka ikut campur? Ini sudah datang. Hanceng? Coba mie panjang umur buatan ibu untukmu. Aduh, makan pelan-pelan, hati-hati panas. Ayah memang sama seperti ibu, sangat keras kepala. Perjuangan belum selesai, rekan kita terus semangat. Anggap saja ini berbuat kebaikan. Setelah urusan rumah beres, aku tidak akan punya hubungan lagi dengannya. Nanti setelah bercerai, aku dan nenek akan hidup tenang di rumah tua. Uang 1 juta yuan yang terkumpul seharusnya cukup untuk mengambil alih sebuah kedai mie. Halo Paman Zhao, ada apa? Gawat, Xingtong, sesuatu terjadi pada nenekmu. Nenek, kamu sudah bangun? Ada yang tidak enak badan? Xingtong, nenek ini tidak berguna. Jalan saja tidak becus, malah jatuh. Ini di rumah sakit. Iya, Nenek. Nanti Nenek jangan lagi memungut kertas bekas. Jalannya tidak bagus di sana. Kaki Nenek juga tidak leluasa. Nenek, kamu kenapa? Xingtong, kamar rawat inap sebagus ini. Sehari pasti ratusan yuan, kan? Nenek tidak apa-apa. Pulang saja beli beberapa koyo dan tempel. Nanti sudah sembuh. Nenek. Xingtong, apakah benar rumah kita di desa Dong akan dihancurkan? Salah nenek yang sudah tua, tidak berguna. Nenek, aku punya uang. Masalah rumah tua itu nenek tidak perlu khawatir. Aku sudah bicara dengan Tuan Qin itu. Dia tidak akan menghancurkan rumah kita. Benarkah? Tuan Qin ini benar-benar orang baik. Jadi nenek tenang saja dirawat di sini untuk observasi. Aku pergi membayar tagihan. Untung saja aku menabung 100.000 yuan untuk membuka restoran Emmy. Sekarang nenek sakit, jadi tidak perlu meminta bantuan kemana-mana. Tuan Qin, hari ini harga saham perusahaan Toda sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ini data yang Bapak minta. Kenapa Anda tiba-tiba tertarik pada Nona Wen? Karena ini pernikahan palsu, tentu saja harus tahu semua informasinya untuk memastikan tidak ada kesalahan. Aku yang di masa depan tidak mungkin langsung menyukainya karena semangkuk mie, kan? Ibunya meninggal saat usia 7 tahun, lalu ayahnya tidak peduli lagi. Sejak kecil hidup berdua dengan neneknya. Dengar-dengar demi biaya sekolah, dia melakukan segala macam pekerjaan kotor dan berat. Nona Wen ini separuh hidupnya memang tidak mudah. Tuan Qin, dengar-dengar tadi malam Nona Wen tidak pulang semalaman. Entah pergi kemana. Kita hanya hubungan kontrak. Karena kamu suka ikut campur, besok ajukan surat pengunduran diri dan jadilah sukarelawan. Saya masih punya satu data lagi. Saya akan siapkan dulu. Guobao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, bantu ibu awasi ayah agar tidak ada wanita jahat yang masuk. Oke. Halo, saya mau membayar tagihan pasien Dong Yume, kamar 3 lantai 9. Kartumu tidak ada uangnya. Tidak mungkin. Apa Anda salah? Tidak ada ya tidak ada. Untuk apa aku berbohong padamu? Berikutnya. Kalau tidak ada uang, jangan menghalangi orang lain membayar. Ada apa ini? Padahal aku jelas-jelas menabung 100.000 yuan. Xingtong, kenapa kamu di sini? Ayah, apa ayah yang mengambil uang di kartuku? Belakangan ini bisnisku sedang tidak bagus. Butuh putaran dana. Ayah, sekarang nenek sakit butuh uang.
Kenapa ayah tidak bilang padaku dulu? Aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Tahu berapa banyak uang yang sudah kuhabiskan. Meminjam puluhan ribu yuan saja kamu tidak rela. Ayah, siapa itu? Cepat lihat kalung ini, cocok tidak? Singtong. Ini yang ayah bilang butuh putaran dana? Adikmu bersusah payah jadi manajer di grup Qin. Bukankah dia harus membeli sesuatu? Nanti kalau bisnis ayah sudah bagus, akan kukembalikan padamu. Kamu masih berpikir untuk mengembalikannya padanya? Putri baikmu ini tidak menganggapmu sebagai ayahnya. Apa maksud perkataanmu itu? Ayah, desa Dong akan segera digusur. Rumah tua di tangan kakak setidaknya bernilai 3 juta yuan. Ayah belum tahu kan? Orang bilang anak itu untuk hari tua. Tapi dia malah melindungi diri dari ayahnya sendiri. Singtong, apakah ini benar? Ayah membesarkanmu sampai sebesar ini tidak mudah. Kamu membalasku seperti melindungi diri dari pencuri. Ayah, bukankah sudah kubilang? Aku sama sekali tidak berniat merobohkan rumah itu. Kamu tidak berniat merobohkan atau ingin mengambilnya sendiri, karena kamu sudah datang kemari hari ini. Yao Yao. Setelah ibumu meninggal, setiap bulan aku dan ayahmu yang memberimu uang saku untuk menghidupimu. Hari ini kamu tanda tangani perjanjian ini. Anggap saja sebagai balasan atas kebaikan kami yang sudah membesarkanmu selama ini. Gao Hongmei, kamu menggunakan uang pengobatan nenekku untuk membelikan hadiah untuk Wen Yao. Sekarang kamu ingin merebut rumah yang ditinggalkan ibuku untukku? Kamu tidak punya malu? Lihat-lihat putri baikmu ini. Ayah, saat ibu masih ada, kita bertiga tinggal di rumah tua itu. Itu adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku tega merobohkannya? Ibumu sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Bibi Gao benar, Singtong. Ayah sekarang butuh modal bisnis. Kamu anak yang baik. Anggap saja ini demi ayah. Ayah butuh modal bisnis? Lalu, bagaimana dengan nenekku? Itu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Dulu ibu dan nenek bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan uang agar ayah bisa berbisnis. Tapi bagaimana dengan ayah? Saat ibu sakit, ayah malah mencari wanita lain di luar. Saat bercerai, ibuku hanya meminta rumah tua itu. Ayah tidak takut kena karma? Tang Bao, ada apa denganmu? Tang Bao. Tang Bao, ada apa denganmu? Jantungku tiba-tiba sakit sekali. Kepekaan Tang Bao 100 kali lipat dari orang biasa, terutama terhadap ibu. Pasti ibu sedang dalam masalah. Meninggalkan kedua anak, sampai sekarang belum pulang. Menurutku, dia bukan dalam masalah, tapi sedang bersenang-senang di luar. Lin Rong. Bawa Tang Bao ke rumah sakit. Baik, Pak Qin. Hentikan. Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu datang? Ayah, tangan ibu berdarah. Aku bawa kau ke rumah sakit. Wen Singtong yang murahan ini ternyata bisa menemukan pria setampan itu. Wen Singtong, kupikir kau di luar sana, melahirkan anak di luar nikah itu bohong. Ternyata kau benar-benar menemukan pria liar dan melahirkan 2 anak haram ya? Ini wanita jahat yang hampir membunuh ibu. Wen Singtong, segera putuskan hubungan dengan pria ini. Tanda tangani surat ini untukku. Kuanggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kau membawa beberapa pengawal untuk menakuti siapa di sini. Dasar pecundang yang tidak tahu jelas, apa hakmu mencampuri urusan keluarga kami? Istriku bukan orang yang bisa kalian tindas. Maju. Putriku, dia harus mendengarkanku. Melahirkan adalah pemberian. Mendidik adalah kebajikan. Menghisap darah putrimu sendiri, apa kau pantas disebut seorang ayah? Halo, Pak Zhao. Anda bilang apa? Ada apa, Yao Yao? Pak Zhao mau memberimu kenaikan gaji dan promosi kan?
Kenapa bisa begini? Ada apa, Yao Yao? Pak Qin, aku yang sudah buta dan tidak mengenalimu. Pak Qin, kumohon jangan pecat aku. Pak Qin. Dia benar-benar CEO grup Qin? Habis, semuanya habis sekarang. Ibu sakit sekali ya, tambah tiup-tiup ya. Ibu langsung tidak sakit lagi? Istriku bukanlah orang yang bisa kalian tindas. Dia sepertinya tidak sedingin dan sekejam yang dikatakan rumor. Setelah mengantarku ke mobil, dia menghilang. Tang Bao, ayahmu di mana? Ibu, apa kamu merindukan ayah? Mana mungkin? Ayah, ibu baru saja bilang dia merindukanmu. Tang Bao, jangan bicara sembarangan. Baik, Nona Wen. 2 hari ini jangan sampai kena air. Malam ini biarkan suamimu membantumu mandi. Sudah tahu? Tidak perlu. Suaminya sendiri, apa yang belum pernah dilakukan masih malu-malu saja. Ini hanya sandiwara. Sesuai kontrak, kita harus berakting sebagai pasangan yang penuh kasih sayang di luar. Nona Dewi, Anda tidak mungkin lupa secepat ini kan? Oh ya. Saya rasa Bapak Ardi juga tidak punya hobi seaneh itu. Kenapa kamu menatapku? Di luar dingin dan tak berperasaan, tapi diam-diam berbuat baik tanpa ingin dikenal. Jangan-jangan pria ini punya kepribadian ganda? Apa yang kamu lakukan? Selamat, pekerjaan kita akhirnya mencapai terobosan besar. Sepertinya Mami ingin langsung menerkam Papi. Siang ini, aku membawa Rani dan Andi ke Candi Anggrek untuk memohon keselamatan. Aku memohon satu lagi, pas sekali ulang tahunmu, jadi kuberikan padamu. Tidak perlu. Aku tidak tertarik pada hal-hal tahayul dan tidak berguna seperti ini. Tuan Muda Arif, kita kan sudah seperti teman. Ini cuman hadiah ulang tahun. Jangan-jangan kamu takut akan menyukaiku? Wajahmu aneh, badanmu juga begitu. Mana mungkin aku menyukaimu? Benarkah? Jadi Pak Arif diam-diam membantuku mendapatkan uang kembali itu murni karena suka jadi pahlawan tanpa tanda jasa? Bagaimana dia tahu? SST, aku mengerti. Demi keuntungan perusahaan kan? Lebih baik kalau kamu tidak jatuh cinta padaku. Selamat malam. Ayah, apa ini berarti ayah digoda bunda? Ayah dan bunda sudah punya tanda pertunangan. Hari untuk bersatu tidak akan lama lagi. Kita harus terus berusaha. Dia pikir dengan kantong wangi bisa menyenangkan hatiku. Bagaimanapun juga kantong wangi ini tidak salah. Membuangnya sepertinya juga tidak baik. Ayah! Jangan salah paham ya, mereka yang ingin bicara denganmu lewat video. Ayah, sudah sampai di kota Kencana. Cepat putar kameranya, aku mau lihat sekeliling. Lunak, kamu mau apa? Cepat dong, ayah. Sudah dikonfirmasi ayah tidak menyembunyikan siapa-siapa. Mama, kamu bisa tenang sekarang. Luna, sinyal di sini kurang bagus. Aku tutup dulu ya. Dia menelepon hanya untuk memastikan apakah aku menyembunyikan seseorang. Sial, kenapa aku terpengaruh lagi oleh wanita ini? Luna, Rio, kalian menjodoh-jodohkan lagi. Hari ini 5 puisi klasik, tidak boleh makan sebelum hafal. Kenapa kembali lagi? Masih belajar juga. Oh tidak.
Nanti aku periksa setelah kalian hafal, ya. Halo Pak Surya, aku sudah jelaskan padamu. Dewi, ayah tidak sengaja jatuh dan kepalanya terbentur. Sekarang semua berdarah. Bibi Rina membawa Yaya pulang ke rumah orang tuanya. Tolong ayah, Dewi. Dulu semua salah ayah. Kamu tidak bisa membiarkan ayah mati begitu saja. Bapak Surya, jadi kamu menipuku. Aku tidak pernah menyangka kamu akan bersekongkol dengan orang luar untuk menculik putri kandungmu sendiri. Jadi kamu wanita yang ingin dinikahi Ardi? Keluarga Ardi mengaku sebagai keluarga terhormat. Tapi mereka menggunakan cara-cara licik seperti ini untuk menculikku. Apa bedanya dengan orang rendahan? Nona Dewi, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Kami sudah mencari ke seluruh rumah tapi tidak menemukan Mama. Telepon Mama tidak diangkat. Mama pasti dalam masalah. Cinta, kita berpencar. Kamu pakai pintu ajaib ke kota utama cari Papa. Aku akan mencari Mama. Baik. Lepaskan mamaku. Raka. Dari mana datangnya anak haram ini? Bagaimana kalian bisa membiarkannya masuk? Kakek yang cuma nama ini memang menyebalkan dari dulu. Tuan, anak ini sangat aneh. Dia mengeluarkan tali dari sakunya dan aku tidak bisa bergerak. Paman Bibi, dia ini anak dari wanita itu yang melahirkan anak untuk Arjuna. Wanita jahat, tidak heran papaku tidak menyukaimu. Mulutmu bau sekali, pasti pernah berendam di kolam kotoran ya. Kau anak kecil bicara apa? Aku bilang sekarang juga, lepaskan mamaku. Nanti papaku akan segera kembali, dan kalian akan tahu rasa. Anak kecil, kau belum tahu kan? Papamu sekarang tidak di kota selatan, tapi di kota angkasa, 3.000 km jauhnya. Meskipun naik pesawat, tetap butuh 5 jam, kecuali papamu bisa berteleportasi. Hari ini, bahkan dewa sekalipun datang, tidak akan bisa menyelamatkan mamamu. Wanita jahat, kali ini kau pintar juga. Nanti papaku pasti akan berteleportasi kembali. Bapak Arjuna, gawat. Mata-mata di kota selatan melaporkan Nona Dewi diculik. Segera siapkan jet pribadi untuk kembali ke kota selatan. Bapak Arjuna, jet pribadi paling cepat butuh 5 jam. Kalau begitu, berangkatlah dulu. Beritahu semua kekuatan besar di kota selatan, siapapun yang berani menyentuhnya, akan kubuat dia mati. Bapak Arjuna, yang menculik Nona Dewi adalah ayah Anda. Ayahku pun tidak bisa. Cepat lakukan. Baik. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sorry, the subscriber you dialed is power off. 5 jam sama sekali tidak cukup. Papa, aku bisa membuatmu kembali sekarang juga. Bima. Kamu benar-benar bisa membuat ayah kembali sekarang? Benar, Mami. Dengan tingkat teknologi sekarang, tentu saja tidak bisa. Tapi aku dari masa depan. Alat-alatku bisa melintasi ribuan kilometer dengan mudah. Alat masa depan? Kamu pikir kamu Doraemon ya? Punya pintu kemana saja? Pak Harun, menurutku lebih baik kita segera bereskan mereka. Jangan buang-buang waktu lagi dengan si kecil ini. Kalian tidak percaya? Kalau begitu, hari ini aku akan tunjukkan pada kalian. Ayahku sebentar lagi akan keluar dari pintu ini. Kenapa tiba-tiba ada pintu di sini? Jangan-jangan Bima mengatakan yang sebenarnya? Bocah nakal, entah dari mana kamu dapat pintu rusak ini. Kamu benar-benar berpikir ini pintu kemana saja? Kamu cukup tahu barangnya. Benar, ini adalah pintu kemana saja. Baiklah, baiklah. Jika ayahmu benar-benar bisa keluar dari pintu ini, maka aku akan melompat dari jendela ini. Kamu tidak perlu melompat dari sini. Aku hanya berharap kamu bersujud dan meminta maaf kepada mamiku. Bocah manis, kamu tidak takut lidahmu terkilir karena angin kencang? Jika sebentar lagi Arjuna keluar dari pintu ini, jangan hanya bersujud dan meminta maaf kepadamu, bahkan jika kamu ingin buang air besar dan kecil, di kepalaku pun boleh. Ini kamu yang bilang ya? Aku hanya perlu menghitung sampai 3. Ayahku akan muncul dari sini. Benar-benar berpikir punya teknologi tinggi ya? Bukankah itu hanya mainan? Iya. 2. 3.
ambil. Akan kulihat siapa yang berani menyentuh wanita Budi Santoso. Dia benar-benar berteleportasi ke sini. Bagaimana mungkin kota Kencana bagian selatan begitu jauh? Bagaimana dia bisa sampai dalam 3 detik? Jangan-jangan ini benar-benar pintu kemana saja? Tidak mungkin. Ini pasti tipuan mata. Budi Santoso, apa kamu sudah tahu beritanya duluan dan kembali lebih awal? Ada apa sebenarnya ini? Anak ini benar-benar punya alat berteknologi tinggi? Ini pasti gila. Bunda, Budi, kapan kamu kembali lebih awal? Kenapa tidak menyuruh seseorang memberitahu kami? Menyuruh seseorang memberitahu? Agar kalian bisa diam-diam mengirim istriku ke luar negeri. Polisi sudah dalam perjalanan. Kalian harus membayar atas semua perbuatan kalian. Singtong, dulu ayah salah. Kamu jangan sampai mengirimku ke kantor polisi ya. Kamu tidak pantas jadi ayahku. Wen Singtong, kalau kamu berani mengirimku ke kantor polisi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayo pergi. Anak durhaka. Qin Hancheng, kalau kamu berani pergi sekarang, keluarga Sukami akan merebut kembali proyek desa Dongjia. Akan kami rebut kembali. Kalianlah yang menyiram air ke ibuku. Aku ada urusan lain, pengawal akan mengantar kalian pulang. Anu, kalau ada ibu tiri, pasti ada ayah tiri. Aku sangat mengerti hal ini. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau bukan karena aku memaksanya menikah, dia tidak akan menderita semua ini. Kerugian yang disebabkan oleh pembongkaran yang salah oleh Qin Group sebelumnya, aku akan menyuruh orang untuk memperbaikinya. Benarkah? Kamu kenapa? Maaf, aku terlalu bersemangat. Sari, Rizky, ayo kita pulang. Mama akan masakan makanan enak untuk kalian. Kakak Vivelian. Ayah, ayo cepat, pulang bersama. Rizky, sekarang ayah dan mama sudah membaik. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pasangan yang berjodoh pasti akan bersatu, tinggal selangkah lagi. Sekarang rencana B masuk ke langkah kedua. Kantong wangi ini sepertinya tidak sejelek itu ya. Pak Budi, ini adalah kontrak perceraian yang Anda minta saya siapkan sebelumnya. Tapi, melihat betapa Anda menghargai kantong wangi ini, sepertinya Anda tidak ingin memberikannya kepada Nona Dewi, kan? Omong kosong apa ini? Pergi! Baik, Pak. Ini adalah panah kupit yang dikembangkan oleh Dokter Manis di masa depan. 2 orang yang tertembak akan saling jatuh cinta sesaat selama 10 menit. Kalau ayah dan mama lancar, mungkin kita bisa lahir lebih awal. Wah, Rizky, kamu bawa banyak sekali alat peraga ya. Bidik baik-baik, jangan meleset. Tenang saja. Kemampuan memanahku adalah yang terbaik di seluruh negeri di masa depan. Bagus, kita lanjutkan. Kalau benar-benar bersama pria itu, sepertinya tidak seburuk itu juga. Sekarang giliranku. Nona Dewi, saya akan berikan ini kepada Anda. Selesai, selesai. Gawat, Permata. Ayah dan asisten Jaya tidak akan saling jatuh cinta, kan? Jangan khawatir, efeknya hanya 10 menit. Ayo masuk dan lihat. Apa yang aku harapkan di sana? Aku terharu di sini, tapi dia malah memberiku surat cerai. Tanda tangan saja. Di dunia ini bukan hanya kamu satu-satunya pria. Aneh, kenapa tiba-tiba asisten Jaya terlihat begitu menawan, bahkan... Kenapa aku merasa Pak Bara malam ini begitu tampan? Asisten Jaya, aku sudah selesai tanda tangan. Asisten Jaya,
Ada apa ini? Bukankah aku seharusnya mengantar perjanjian untuk Nona Bintang? Ada apa ini? Kenapa aku tiba-tiba menari dengan Jaya? Apa yang kamu lihat? Kamu. Pantas saja kamu terus bilang tidak tertarik padaku. Ternyata kamu... Bintang, omong kosong apa yang kamu katakan? Pak Bara. Minggir, diam kamu. Bonus bulan ini hangus. Bonusku. Permata, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan menyelesaikan tugas ini. Kali ini hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Ikut aku. Pantas saja orang bilang Budi tidak tertarik pada wanita. Ternyata dia suka yang seperti ini. Baguslah kalau begitu. Jadi tidak perlu khawatir punya anak dengannya. Kamu ingat tidak, di masa depan, Mama pernah cerita soal terpeleset saat mandi. Ingat, waktu itu Mama tidak bisa bergerak di kamar mandi. Sudah teriak-teriak, tapi tidak ada yang menolong. Aku sudah hitung dengan cermat itu akan terjadi malam ini. Kalau begitu, kita harus cepat-cepat menolong Mama. Tidak bisa, kita harus tunggu Papa yang menolong. Lakukan saja begitu. Aduh, seharusnya tadi aku foto, biar bisa mengejeknya. Tolong, Bibi. Apa aku terlihat seperti suka pria? Jangan-jangan wanita ini tidak menyukaiku, dan sengaja mencari alasan untuk menjauh dariku? Papa, gawat. Mama terpeleset di kamar mandi dan tidak bisa bergerak. Papa, kalau kamu tidak cepat menolong Mama, Mama akan mati. Hah? Kalian yakin dia sudah pakai baju? Iya. Ah! Tidak benar. Dia kan tidak suka wanita. Aku harus panggil apa? Pak Budi pada Ibu Dewi mengalami cedera jaringan lunak. Tidak ada yang serius. Minum obat tepat waktu, istirahat beberapa hari akan sembuh. Wajahnya Tidak apa-apa, kamu boleh pergi sekarang. ini minyak gosok. Anda ingat untuk memijat Ibu Dewi untuk melancarkan peredaran darah. Ganti cara pengobatannya. Pak Budi, minyak gosok ini langsung terasa khasiatnya. Efeknya sangat bagus. Selain minyak gosok, tidak ada cara lain? Tidak mungkin kan, aku sendiri yang mengoleskannya padanya? Pak dokter, pria ini pemalu. Terima kasih sudah mengobati ibuku. Kamu boleh pergi sekarang. Baik. Terima kasih, Nario. Rio, kamu sekarang bisa memutuskan untukku? Ayah, istrimu sendiri hanya boleh kamu sentuh. Ini adalah kalimat yang sering kamu ucapkan di masa depan. Kamu bohong, kapan aku pernah mengatakannya? Mau aku tunjukkan padamu? Berhenti. Kami tidak akan jadi pengganggu lagi. Ayah, kamu harus mengoleskannya dengan baik pada ibu ya. Oleskan ke seluruh tubuh dengan teliti, ya. Aku akan minta Bu Chen mengoleskannya padamu. Aduh. Kenapa malu? Kita kan sama-sama perempuan. Apa yang ditakutkan? Dewi, dalam 3 detik, segera tutupi dirimu dengan selimut. Kalau nanti kamu berani membuka selimut di depan pria lain, aku akan langsung menghancurkan rumahmu. Kenapa marah-marah begitu? Aku kan sudah pakai baju. Jangan-jangan kamu takut asisten Lim cemburu? Ternyata kamu cukup menjaga kesucianmu ya. Papi, kenapa Papi pergi? Tuan Ardi. Pergi bantu wanita itu mengoleskan obat. Dan juga ganti bajunya. Baik, Tuan Ardi. Hah, pria ini benar-benar tidak berguna. Kesempatan yang sudah diberikan kepadanya, dia tidak tahu cara memanfaatkannya. Nyonya,
Nyonya, Anda sudah memakai baju. Aduh Nyonya, dengan jatuh seperti ini, Anda mungkin harus berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Mami jangan khawatir, ada aku, dijamin kamu akan sembuh total. Mami sudah sembuh, coba rasakan. Wah, aku benar-benar sembuh. Koko, kamu hebat sekali, Dokter Cilik. Aku juga mau. Baik. Tata juga sini. Sial, sekarang aku semakin terjerat. Aku sudah mulai bereaksi terhadap wanita itu. Jangan-jangan nanti aku yang akan menyerangnya duluan? Nenek, bagaimana istirahat nenek di rumah sakit? Aku baik-baik saja, Dewi. Aku baru saja bilang ke dokter kalau aku ingin mengurus administrasi keluar rumah sakit. Aku berencana keluar dan pindah ke rumah lama. Apa? Nenek mau kembali ke rumah lama? Nenek? Bukannya nenek masih ada beberapa hari lagi baru bisa keluar dari rumah sakit? Nenek merasa sudah tidak apa-apa. Nenek ingin kembali ke rumah tua. Tidak bisa, nenek tidak boleh kembali. Ada apa, Dewi? Kamu aneh sekali hari ini. Kenapa tidak kembali ke rumah tua? Jangan-jangan ada apa-apa dengan rumah tua itu. Mana mungkin? Rumah tua ini adalah nyawa nenek. Nenek selalu tidak sehat. Aku tidak boleh membiarkan nenek tahu kalau rumah tua itu sudah digali sebagian. Lalu, kenapa tidak bisa kembali ke rumah tua? Itu karena Tuan Budi melihat dinding rumah tua kita retak. Khawatir tidak aman. Jadi dia berinisiatif mengeluarkan uang untuk membantu kita memperbaikinya. Makanya, sekarang belum bisa ditinggali. Tuan Budi ini bukan hanya tidak membongkar rumah kita, tapi juga membantu memperbaikinya secara gratis. Terakhir kali, ayahmu membawa orang untuk mencari masalah. Dia juga yang membantu. Dewi, kita harus membalas kebaikan dia dengan baik. Sedang membalasnya kok nenek. Bukankah ini sama saja mengorbankan diriku sendiri? Ibu, dokter tadi bilang ibu baru bisa keluar dari rumah sakit 2 hari lagi. Sekarang belum boleh pergi. Nenek, dengarkan saja dokter. Istirahatlah yang baik di rumah sakit ya. Baiklah, kalau begitu 2 hari lagi ingat jemput nenek kembali ke rumah tua ya. Tenang saja nenek. Kalau begitu, aku akan kembali sekarang untuk melihat apakah rumah tua itu sudah selesai diperbaiki. Kamu awasi baik-baik ya. Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pembongkaran grup Budi sebelumnya, aku akan menyuruh orang untuk memperbaikinya. Pria ini meskipun menyebalkan, tapi dia menepati janjinya. Seharusnya 2 hari sudah bisa diperbaiki kan? Rapat selesai. Bapak Qin, saya sudah mengatur tempat pertemuan dengan Bapak Zhang. Qin Hancheng sialan. Nenekku akan keluar dari rumah sakit besok. Kalau dia melihat kondisi rumah tua ini, dia pasti tidak akan tahan kaget. Halo Palin, saya mau tanya, kalau rumah tua kami diperbaiki, berapa biayanya ya? Apa? 200 juta rupiah? Baiklah, 200 juta rupiah. Saya akan transfer uangnya sore ini. Aneh, bangau kertas penunjuk jalan bukannya menunjukkan Mami ada di sini. Orangnya mana? Seandainya tahu, kita tidak akan bangun kesiangan. Bagaimana kalau Mami diculik pria jahat lain? Bekerja keraslah. Para tamu di ruang VIP ini semuanya adalah tamu terhormat dari Kota Selatan. Jual saja 2 botol anggur mahal, bonus dan komisi bisa dengan mudah mencapai 200 juta rupiah. Terima kasih, manajer.
Uang untuk memperbaiki rumah sudah ada solusinya. Halo, ini minuman yang Anda pesan. Wanita ini bukannya di rumah menemani anak, malah datang ke sini. Bagus, Arjuna. Kamu enggak punya waktu menemani anak, enggak punya waktu luang bantu aku perbaiki rumah, tapi malah punya waktu bersenang-senang di sini. Gadis muda ini asing ya? Baru di sini kan? Gadis muda secantik ini, ayo temani aku minum 2 gelas. Maaf ya, aku enggak melayani minum. Begini saja, 1 gelas minuman 10 juta rupiah. Ini kamu yang bilang, ya? Tentu saja. Aku nggak akan membohongi wanita cantik sepertimu. Satu gelas. 2 gelas. 3 gelas. Apa wanita ini sebegitu butuh uangnya? 4 gelas. Toleransi alkoholmu lumayan juga. Pak Arjuna, ini... Kalau dia mau minum, biarkan saja dia minum. 5 gelas. 5 gelas, 50 juta rupiah. Sifatnya galak sekali. Begini saja, duduk di pangkuanku dan minum 1 gelas. 1 gelas minuman 50 juta rupiah. Bagaimana? Cukup. Pak Arjuna, apa Anda ini suka gadis muda ini? Kalau begitu bagaimana kalau aku atur beberapa lagi malam ini untuk bersenang-senang bersama? Pergi. Apa kamu ini? Enggak mengerti apa yang aku katakan, pergi. Dewi, kamu demi uang benar-benar rela melakukan apa saja? Apa kamu sebegitu butuh uangnya? Ya Pak Arjuna, aku sangat butuh uang. Arjuna, jangan pura-pura. Kenapa aku datang ke sini melayani minum? Bukankah semua ini karena kamu? Kalau enggak ada hal lain, aku masih harus melayani tamu lain. Mami! Mami, kamu lagi ngapain, Papi? Cepat suruh Mami berhenti. Papi, kenapa Papi memaksa Mami minum? Cukup. Sudah kubilang cukup. Di kartu ini ada 400 juta rupiah. Sisanya, anggap saja sebagai biaya perceraian. Setelah besok, aku dan Ibu Dewi tidak ada hubungan lagi. Adapun anak-anak, mereka semua ikut denganku. Ardi, dulu aku benar-benar buta, sampai percaya padamu. Anak-anak juga bagian dariku. Kenapa harus kuserahkan padamu? Belum lagi apakah kamu mampu membesarkan mereka. Orang sepertimu, sama sekali tidak pantas jadi ibu. Siapa bilang Mami tidak pantas? Mami adalah Mami terbaik di dunia. Aku mau ikut Mami. Baiklah, kalau begitu terserah kalian. Tidak kusangka, anak-anak yang dulu kuanggap merepotkan, justru menjadi sandaran terbesarku. Halo? Anda cucu nenek Siti, kan? Pasien pendarahan otak dan pingsan. Cepat datang kemari. Apa? Baik. Ardi, bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit? Ibu Dewi, aku sudah bicara dengan sangat jelas. Jalan. Papi, nenek buyut yang celaka. Uang ini tidak usah kubutuhkan. Nenekku tiba-tiba pendarahan otak, sekarang keadaannya sangat berbahaya. Ardi, kumohon padamu. Naik. Bapak Ardi, nenek Ibu Dewi sepertinya sangat parah. Apa perlu kita turun dan melihatnya? Kamu suka ikut campur ya? Selama ini, anggap saja aku buta. Ini ponsel Ibu Dewi. Sepertinya ada hal penting.
Ibu Dewi, rumah tua ini mau diperbaiki atau tidak? Sudah janji 400 juta rupiah, sore ini ditransfer. Kamu di mana? Masih kurang 100 juta rupiah. Ardi, kuharap kali ini kamu tidak ingkar janji. Masalah perbaikan rumah tua yang kusuruh padamu, sudah kamu kerjakan atau belum? Akhir-akhir ini aku sibuk dengan KTT ekonomi. Maaf, Bapak Ardi, aku lupa. Aku akan segera... Sampah? Bapak Ardi mau kemana? Halo, tolong carikan kamar Nenek Dewi. Ternyata dia melakukan itu untuk mengumpulkan uang perbaikan rumah. Budi, apa yang kamu lakukan di sini? Terima kasih. Tuan Budi, ada hal lain? Kalau kamu takut aku tidak kooperatif, jangan khawatir. Aku pasti datang besok untuk perceraian. Maaf. Aku yang berjanji padamu, tapi tidak bisa menepatinya. Tuan Budi yang berhati dingin dan kejam. Ternyata bisa juga bilang maaf. Aku akan mengatur orang untuk memperbaiki rumah tua itu. Kamu tenang saja. Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan ingkar janji. Ayah jahat, ternyata kamu yang berjanji pada mama tapi tidak menepatinya. Kamu pembohong besar. Tapi ayah sudah tahu kesalahannya dan mau berubah. Mama, berikan dia satu kesempatan lagi dong. Kamu tidak perlu berpura-pura jadi orang baik di sini. Siapa tahu kamu cuma membodohiku lagi. Dokter, bagaimana kondisi nenek Sia? Pasien mengalami pendarahan otak akibat hipertensi. Kondisinya tidak serius, operasinya sangat berhasil. Selanjutnya cukup periksa rutin saja. Terima kasih, dokter. Nenek, apa ada yang tidak enak badan? Nenek buyut, kamu tidak apa-apa kan? Siapa dua anak ini? Nenek buyut aku. Ini anak teman kerja. Tuan Budi, kalau kamu tidak ada urusan, pulang saja dulu. Tidak perlu berpura-pura baik di sini. Kalau rumah itu sudah selesai diperbaiki, aku akan menyuruh orang memberitahumu. Itu Bapak Budi. Bapak Budi sudah banyak membantu kita waktu itu. Sekarang dia datang lagi dengan niat baik untuk menjenguk kita. Kamu bahkan tidak memberinya segelas air. Kenapa malah mengusirnya? Bapak Budi, cucu perempuan saya ini temperamennya tidak baik. Jangan dimasukkan ke hati. Ya, cepat kupaskan jeruk untuk Bapak Budi. Dia tidak haus? Kenapa harus makan jeruk? Anak bodoh ini. Baik, aku kupas. Nenek, tidak perlu, aku... Kalau disuruh makan, ya makan saja. Pak Rian, saya sudah dengar dari Dewi. Kamu tidak hanya tidak membongkar rumah kami, tapi juga memperbaikinya secara gratis. Nenek tua ini tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Nenek, Anda terlalu berlebihan. Kamu tidak tahu, Dewi ini ibunya meninggal lebih awal. Ayahnya menikah lagi. Jadi dia punya ibu tiri. Sejak kecil ayahnya tidak peduli padanya. Akulah yang membesarkannya. Rumah tua itu adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibunya untuknya. Itu, kalau sudah punya ibu tiri, pasti punya ayah tiri juga. Aku sangat mengerti hal ini. Kamu tidak perlu memikirkannya. Nenek, kenapa membicarakan ini? Jangan sebut-sebut lagi orang keluarga Wen. Aku hanya butuh nenek saja. Anak bodoh. Pak Rian, bukankah kamu ada urusan lain? Nenekku mau istirahat, jadi aku tidak akan menahanmu lagi ya. Baik. Kamu ini bagaimana bicara dengan Pak Rian begitu? Pak Rian. Dalam 24 jam, aku ingin melihat rumah itu sudah diperbaiki. Kalau ada kesalahan lagi, kamu angkat kaki sendiri. Baik,
Pak Rian, leher Anda kenapa? Alergi jeruk. Aneh, bukankah Pak Rian tidak pernah makan jeruk? Itu. Terima kasih atas bantuanmu untuk nenek. Foto rumah tua yang sudah diperbaiki, aku sudah menerimanya. Kamu tidak ingkar janji. Tenang saja. Uang operasi nenek akan kukembalikan setelah aku dapat pekerjaan. Tidak perlu, anggap saja. Anggap saja ini kompensasi karena aku salah paham padamu. Budi, kenapa rasanya suasana ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya? Setidaknya mereka tidak lagi seperti makan dinamit setiap kali bertemu. Sepertinya ayah dan ibu akan saling mencintai tidak lama lagi. Pak Ardi, hadiah ulang tahun sudah siap. Ardi, meskipun setelah Anda menikahi Nyonya, Anda berhasil menyelamatkan krisis reputasi Kin Group. Tetapi karena balas dendam dari keluarga Su, beberapa proyek besar kami baru-baru ini gagal. Jika kita tidak bisa mendapatkan hak eksklusif pengembangan Desa Dong, Dewan Direksi Kin Group yang tua-tua itu pasti tidak akan tinggal diam. Bersiaplah, malam ini di pesta ulang tahun Pak Kun, kamu ikut denganku. Pak Kun? Apakah itu? Yang menguasai dunia gelap dan terang, yang dengan satu kata saja seluruh kota selatan akan gemetar, pemimpin keluarga nomor 1 itu. Kamu tidak terlalu bodoh ya? Dia pernah muncul di majalah Time, orang besar loh. 2 hari lalu aku juga melihat berita tentang kerjasamanya dengan Elon Musk. Memberi ucapan selamat ulang tahun pada bos besar seperti itu seperti perjamuan maut. Aku tidak mau pergi. Desa Dong awalnya adalah proyek Pak Kun. Setelah diperebutkan oleh beberapa pihak, dia berencana di pesta ulang tahun ini untuk kembali menentukan kepemilikan proyek. Jika kamu ingin sepenuhnya mempertahankan rumahmu, pesta ulang tahun ini sangat penting. Kamu yakin tidak mau pergi? Aku pergi. Mereka datang. Tuan Ardi dan Nyonya yang dikabarkan menikah diam-diam dan punya anak akhirnya tiba. Kali ini berkat Nona Su, aku bisa keluar dari kantor polisi. Bintang, kamu bisa mendapatkan Pak Bara, aku juga akan mencari orang kaya. Apa-apaan ini? Dia bukan Nyonya Bara. Mana mungkin Nyonya Bara tidak punya selera seperti itu? Kamu. Bukankah itu mobil Pak Bara? Ingat apa yang pernah aku katakan padamu. Bukankah hanya pura-pura mesra? Gampang sekali. Suamiku, untung ada kamu. Pak Bara, apakah benar rumor yang beredar beberapa waktu lalu tentang Anda meninggalkan istri dan anak? Nona Bintang, apakah benar rumor di internet bahwa Anda naik jabatan karena anak? Apakah itu fakta? Pak Bara, Anda memutuskan hubungan dengan keluarga Su demi Nona Bintang dan harga saham anjlok. Apakah Anda menyesal? Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Kun. Aku datang bersama istri dan anak-anakku. Ini adalah jawaban terbaik untuk semua rumor. Bara! Dan sepertinya ayah dan ibu harus lebih sering ikut acara seperti ini. Ini bagus untuk mempererat hubungan. Ayo Mutiara. Ternyata pernikahan Pak Bara dengan keluarga Su sebelumnya benar-benar terpaksa. Pantas saja Pak Bara tidak pernah punya skandal. Ternyata hatinya sudah tertambat pada istrinya. Keluarga berempat ini benar-benar bahagia. Betul sekali. Apa yang kamu lakukan?
beraktinglah dengan total. Wanita ini begitu menolak untuk dekat denganku. Bintang, kamu si manis. Kenapa kamu bisa menikah dengan Pak Bara dan hidup bahagia? Tunggu saja, lihat bagaimana aku akan mempermalukanmu di pesta ulang tahun itu. Memang pantas jadi keluarga terpandang nomor 1 di Kota Selatan. Ku dengar pesta ulang tahun Pak Kun ini, semua tamu penting di Kota Selatan datang. Bukan karena proyek Desa Dongja? Keluarga Su dan keluarga Kin sudah berselisih. Sekarang mereka bersaing ketat. Kurasa pesta ulang tahun hari ini akan seru. Nona Su, berkat Anda, keluarga kami bisa dibebaskan. Dan bisa menghadiri pesta ulang tahun semewah ini. Anda benar-benar penyelamat keluarga kami. Musuh dari musuh adalah teman. Nanti tidak perlu aku ajari lagi kan apa yang harus dilakukan. Saat memberikan hadiah ulang tahun, tunjukkan sedikit kecerdasan. Anda tenang saja. Wah, Tuan Kin datang. Kin Hancheng, di pesta ulang tahun Pak Kun, acara semewah ini, kau membawa gadis desa rendahan seperti ini. Tidak takut mengotori mata Pak Kun. Hancheng, apa aku seharusnya tidak datang? Istriku, bukan urusan kalian untuk membicarakannya. Perasaan berlagak seperti harimau ini tidak buruk juga ya. Tuan Kin, Nona Su juga bermaksud baik mengingatkan Anda. Jangan sampai tertipu. Kakakku ini bukan orang baik-baik. Nanti, jangan sampai Anda tertular penyakit kotor darinya. Kin Hancheng, setelah berpisah denganku, kau benar-benar mengalami penurunan standar hidup. Bahkan sampah di pinggir jalan pun bisa kau jadikan bunga. Ayahku memanjakan ibuku seperti bunga. Kalian malah langsung berbunga di kepala. Diam kalian semua. Tamu terhormat berikutnya, keluarga Su dari Kota Selatan. Tunggu saja kalian semua. Hadiah ulang tahun yang kusiapkan ini adalah 1 dari sejuta. Pasti akan disukai oleh Pak Kun. Desa Dongjia ini, aku pasti akan menghancurkannya. Aku dan kamu sudah mengumumkan pernikahan kita secara publik. Nanti, di perayaan ulang tahun, seharusnya kamu yang memberikan hadiah. Kalau kamu merasa tidak sanggup, Tenang saja. Aku sudah merayakan ulang tahun 800 kali untuk para lansia di desa. Apalagi ini demi rumah tuaku. Lihat saja nanti. Tamu berikutnya, keluarga Su dari Kota Selatan. Tuan Kun, saya dengar Anda sangat suka mengoleksi barang antik. Ini adalah hadiah yang disiapkan khusus oleh keluarga Su kami untuk Anda. Vas mapping motif bunga dan buah biru putih dinasti Ming. Ini porselen senilai 10 juta rupiah, memang indah sekali. Menggunakan barang antik yang begitu berharga sebagai hadiah, keluarga Su ini benar-benar berkorban banyak. Singkirkan. Bahkan barang berkualitas tinggi seperti ini tidak memuaskan. Entah hadiah seperti apa yang bisa memuaskan Tuan Kun. Bahkan barang antik bernilai puluhan juta rupiah pun tidak dihargai. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu berikan. Tamu berikutnya, keluarga Kin dari Kota Selatan. apakah hadiah ulang tahunnya sudah siap? Tenang saja Tuan Kin. Sesuai perintah Anda, kami memilih lukisan ucapan selamat ulang tahun dari Tuan Wu Qiusan senilai 15 juta rupiah. Halo Tuan Kun, ini adalah hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk Anda. Ada apa ini? Kenapa kosong? Bapak Kin, saya jelas sudah memasukkannya. Bagus sekali.
Aku lihat bagaimana kalian sekarang bisa memperebutkan hak proyek ini. Aku dengar Ibu Qin ini berasal dari desa. Pantas saja tidak mampu memberikan hadiah. Ibu Qin, kalau Anda tidak punya uang, kirim saja beberapa kaleng acar dari desa Anda juga boleh. Aku dengar Ibu Qin ini di luar sana, kehidupan pribadinya sangat berantakan. Jangan-jangan dia mencuri hadiah ulang tahun untuk dijual dan membiayai laki-laki? Benarkah? Dia itu naik posisi karena anak, bukan wanita baik-baik. Ibu Qin, apa karena Anda tidak mau menganggap orang tua ini? Berani membuat Pak Kun tidak senang, ibu keluarga Qin ini akan sial. Silakan minta Ibu Qin keluar. Pak Kun. Hadiah ulang tahun ini saya siapkan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan istri saya. Bapak Qin, apakah perkataan Anda ini berarti Anda siap menanggung tanggung jawab sendirian? Ya. Saya khawatir tanggung jawab ini tidak sanggup Anda pikul. Lakukan. Mami, kamu salah ambil. Hadiah ulang tahunnya ada di sini. Kamu yakin sudah mengambil lukisannya? Nona Su, jangan khawatir, dijamin aman. Kakek Kun, ini hadiah ulang tahun yang mami saya siapkan dengan cermat untuk Anda. Aku berani jamin, hadiah ini pasti yang terbaik di seluruh acara. Anak kecil dari mana ini? Sombong sekali. Lukisan jelekmu ini, apa bisa lebih berharga dari barang antik 10 juta rupiah? Betul. Hadiah dari keluarga kaya di kota ini mana ada yang tidak bernilai puluhan juta rupiah? Lukisan jelekmu ini seperti baru diambil dari tempat sampah saja. Berani-beraninya mengaku yang terbaik di acara ini. Apakah ini benar-benar harta tak ternilai, Pak Kusuma? Anda akan tahu setelah melihatnya. Baik, hari ini aku ingin melihat harta apa sebenarnya ini yang bisa mengalahkan semua hadiah dari keluarga kaya di kota ini. Jika berani melebih-lebihkan, maka keluarga Qin ini mulai sekarang akan dihapus dari daftar keluarga di kota ini. Ardi, kamu sedang bermain teka-teki apa? Kalau Pak Kusuma tidak puas, keluarga kita semua akan tamat di sini. Menggunakan gambar coretan yang tidak berharga sebagai hadiah, keluarga Qin pasti sudah sangat miskin ya. Dua anak kecil menggambar sembarangan. Berani-beraninya mempersembahkannya. Benar-benar konyol. Tuan Qin, Anda ini menikahi pembawa sial dan membawa pulang 2 pembuat onar, ya? Sepertinya keluarga Qin kali ini akan benar-benar hancur. Cepat berlutut dan minta maaf. Aku akan mencari cara untuk meminta maaf kepada Tuan Kun. Nanti Lin Rong akan mengantarmu pulang. Lalu bagaimana denganmu? Ayah Ibu Arif tidak akan membiarkan kalian kenapa-kenapa. Lukisan ini dari mana? Lukisan ini? Ibu, aku sekarang menggunakan bangau kertas pembawa suara untuk berbicara denganmu. Sudah seperti mencoba menghidupkan kuda mati. Kudengar Tuan Kun kehilangan putri tercinta di masa mudanya. Jadi, aku sengaja mencari lukisan ini di sekolah putri Anda dulu. Aku juga punya anak. Kurasa, di hari ulang tahun Tuan Kun, Anda pasti paling berharap putrimu ada di sisimu. Ini lukisan yang kugambar bersamanya. Saat Ling Ling berusia 6 tahun. Tak terasa, sudah puluhan tahun berlalu. Ini teknologi proyeksi holografik. Teknologi paling canggih saat ini pun belum berhasil melakukannya. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Ini putriku Ling Ling. Ayah, selamat ulang tahun. Ling Ling akan diam-diam menemanimu, mengawasimu, dan membuatmu bahagia setiap hari. Lina,
Selamat ulang tahun, kakek Kuncoro. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Semoga hidup bahagia dan tanpa kesedihan. Anak-anak, kalian mengenalku? Tentu saja, kakek Kuncoro. Janggutmu di masa depan jauh lebih putih dari sekarang. Kakek Kuncoro, jangan sedih. Kak Lina pasti ingin kakek merayakan ulang tahun dengan senyum. Baiklah. Kakek tidak sedih. Kamu memberikan hadiah ulang tahun seperti ini. Kamu sangat perhatian. Pak Kuncoro terlalu memuji. Selama Bapak menyukainya, seberapapun usaha yang dikeluarkan, itu sepadan. Kedua anak manis ini benar-benar pendukung terkuat. Pak Kuncoro ini tidak pernah kekurangan uang. Nyonya Ardi ini benar-benar memiliki pandangan yang unik. Ardi, istrimu ini, dan kedua anakmu ini adalah pembawa keberuntungan bagimu. Sepertinya rumor itu tidak benar. Apa yang Pak Kuncoro katakan benar. Bisa menikahi Dewi adalah keberuntunganku. Ini sudah lolos. Tidak disangka Tuan Ardi dan istrinya dari keluarga Ardi begitu mesra. Benar, berita di trending topik yang mengatakan Tuan Ardi meninggalkan istri dan anaknya, itu murni rekayasa. Ardi, proyek Desa Mekarjaya aku serahkan padamu. Aku percaya padamu. Terima kasih Pak Kuncoro. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ardi, kamu sudah bersusah payah untuk hadiah ulang tahunku hari ini. Beberapa insinyur arsitektur terkenal dari Amerika yang kamu sebutkan sebelumnya sudah kubantu hubungi. Mereka bisa langsung terlibat dalam proyek pembongkaran Desa Dongga. Ya, selamat Pak Ardi. Sekarang PDB kota kita akan mencapai rekor tertinggi lagi. Ardi, ternyata kamu menipuku datang ke pesta ulang tahun ini hanya untuk membantumu mendapatkan hak pembongkaran. Kamu tenanglah. Pak Kun, saya tidak berencana membongkar Desa Dongga. Desa Dongga ini lokasinya strategis. Kalau dibongkar dan dibangun ulang jadi pusat bisnis, keuntungannya nanti bisa jutaan kali lipat. Banyak orang memperebutkan proyek ini, bukankah memang untuk itu apa yang sebenarnya dipikirkan Pak Ardi ini? Ardi, pesta ulang tahun Pak Kun hari ini adalah untuk menentukan kepemilikan hak pembongkaran Desa Dongga. Kamu sekarang bilang tidak jadi membongkar. Bukankah itu sama saja mempermainkan Pak Kun? Ardi, apa maksudmu sebenarnya? Kalau sampai Pak Kun benar-benar marah, jangan harap keluarga Ardi tidak hanya kehilangan hak proyek, bahkan bisa keluar dari pesta ulang tahun ini saja sudah jadi masalah. Pak Kun, setelah Desa Dongga dibongkar dan diubah menjadi pusat bisnis, memang ada keuntungan, tapi tidak berkelanjutan. Saya sudah mengirim orang untuk survei langsung. Desa Dongga adalah kota tua berusia ribuan tahun dengan warisan sejarah dan budaya yang sangat kaya. Dibandingkan dengan pembongkaran, saya rasa pengembangan pariwisata budaya adalah rencana jangka panjang yang lebih baik. Dia ternyata juga menyelidiki hal-hal ini. Kakek Kun, ayahku mengatakan yang sebenarnya. Desa Dongga nanti akan menjadi tempat wisata. Kalau tidak percaya, lihat saja. Kakek Kun, proyeksi holografik ini kalian berdua yang menelitinya bersama nanti. Percaya. Saya percaya perkataan kedua anak nakal ini. Pak Ardi, Anda selalu tegas dalam bisnis. Kali ini, saya akan mengikuti apa yang Anda katakan. Terima kasih, Pak Kun. Sudah mengganggu kalian semua begitu lama. Kalian semua pasti lapar, kan? Ayo makan. Baik, sajikan makanan. Mama, rumah kita akhirnya terselamatkan. Iya. Aku tadi salah paham padamu. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Bu Dewi, Bichen libur hari ini. Saya titip Pak Arif pada Anda. Hei Mas Rong, tidak menjaga suaminya sendiri? Asisten Rong ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Bima, Putri, kalian. Mama, kami mau mandi lalu tidur. Mama harus jaga papa baik-baik ya. Sial banget aku ini. Sepertinya aku ini istri palsu tapi pengasuh sungguhan. Hei, bangun. Aku tidak akan melayanimu ya. Arif, bangun. Wajahnya sih lumayan. Sayangnya tidak bisa.
Kamu bilang siapa yang tidak bisa? Kamu sudah bangun? Kalau begitu, aku pulang saja. Kesempatan sebagus ini, kenapa Papa tidak bisa memanfaatkannya? Sepertinya aku harus membantu Papa. Sial, kenapa bisa berciuman? Aku tidak sengaja. Tenang saja. Mengingat kamu sudah membantuku hari ini, aku pasti tidak akan memberitahu Mas Rong. Sebenarnya kamu bicara apa? Jangan pura-pura lagi. Suka laki-laki bukanlah hal yang memalukan. Apa kamu punya kesalahpahaman tentangku? Kamu mau apa? Tentu saja untuk membuktikan padamu, apakah aku suka laki-laki atau perempuan. Arif, kamu mesum. Sia-sia saja senang. Aku harus memikirkan rencana lain. Ternyata Arif benar-benar normal. Aku akan minta Bibi Chen mengoleskannya untukmu. Aduh, kenapa malu? Kita semua kan saudari. Apa yang perlu ditakutkan? Sialan, kenapa dulu aku begitu ceroboh? Ternyata aku tidak bisa menahan diri. Aku benar-benar gila. Sekarang, mari kita mulai laporan satu persatu untuk proyek Desa Kencana. Rapat selesai. Mungkinkah aku benar-benar jatuh cinta pada wanita itu? Pak Arif, jangan-jangan Anda tidak tidur semalaman. Tingkat kematian mendadak karena begadang sekarang sangat tinggi. Anda... Ada apa? Ini tentang kontrak perceraian. Terakhir kali Anda tidak mengatakan bagaimana menanganinya. Jadi, apakah Anda akan bercerai dengan Dewi atau tidak? Dewi, aku peringatkan kamu. Jangan serakah. Begitu masalah ini selesai, kita akan bercerai. Tenang saja. Aku tidak tertarik dengan harta keluargamu. Sebaiknya kamu siapkan surat cerai dari sekarang. Reputasi grup Budi belum sepenuhnya pulih. Bercerai sekarang hanya akan... Setelah klarifikasi rumor, citra perusahaan Grup Budi baru-baru ini meningkat pesat. Berdasarkan voting warga, diharapkan dapat masuk daftar 10 industri teratas di Kota Selatan. Aku melakukan ini demi pendapatan perusahaan kita. Keuangan saat ini... Pak Budi, ini laporan keuangan perusahaan minggu ini. Naik 30% dari periode yang sama. Jangan-jangan Anda tidak ingin bercerai. Kapan bercerai, aku yang memutuskan. Prioritas utama sekarang adalah bagaimana memulai proyek. Pergi ke Desa Harapan. Baik. Kapan bercerai, aku yang akan memutuskan. Pak Budi, Anda ini paling keras kepala. Halo ya. Gawat. Aku lupa hari ini menjemput nenek kembali ke Desa Harapan. Mama, kami juga mau ikut menjemput nenek buyut. Oke, ayo Deda, ayo. Memang paling enak pulang ke rumah. Dewi, kamu tidak tahu di rumah sakit aku hampir bosan setengah mati. Ibu kandung kedua anak ini benar-benar meninggal karena kecelakaan. Iya, ayah anak-anak juga tidak tahu kemana. Kasihan sekali. Aku tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja, kan? Pria macam apa itu? Ayo anak-anak, ini akan jadi rumah kalian mulai sekarang.
Nenek buyut akan merawat kalian. Nenek buyut baik sekali. Akhirnya berhasil juga mengelabui mereka. Ayo pulang. Dewi, gawat. Pak Budi dalam masalah. Cepat pergi ke pintu desa dan lihatlah. Semuanya, hentikan. Ini semua salah paham. Salah paham? Siapa yang percaya omong kosongmu itu? Adikmu, Yuni, bilang kamu menikah dengan Pak Wijaya dan kamu bersekongkol dengannya. Bersekongkol. Pak Budi, dulu waktu desa ini mau disita. Kalau bukan Dewi cucu kami yang mengulur waktu, rumah kalian tidak akan tersisa sampai sekarang. Pak Budi, jangan gegabah. Mungkin memang ada salah paham di sini. Salah paham? Salah paham apa? Dulu kami ditipu oleh Dewi, gadis nakal ini. Dia bilang bisa menyelamatkan desa, padahal itu hanya untuk mengulur waktu bagi Pak Wijaya. Marga dia, Wen, bukan Dong. Bagaimana mungkin dia benar-benar bisa membantu kita? Nenek, ini semua karena didikanmu. Cucumu yang berhati busuk ini bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan desa kita. Dia pantas masuk neraka. Tidak boleh dibiarkan. Semuanya, tenanglah sedikit. Pak Budi, aku tahu kalian semua khawatir tentang rumah kalian, tapi jika kalian memperlakukan Pak Wijaya seperti ini, itu hanya akan memperkeruh suasana. Percayalah padaku sekali lagi. Aku punya berita yang bisa membuktikannya. Gadis nakal ini masih mau menipu kita. Papa! Budi, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Kak, ini tidak akan sampai mati kan? Berpura-pura apa? Hanya sedikit darah yang keluar. Berani menghancurkan desa kami, desa Doni. Setiap kali kami melihatmu, kami akan memukulmu. Kalian para warga desa yang jahat ini benar-benar keterlaluan. Bunga, jangan. Kita tidak bisa lagi mengurangi kepercayaan warga desa. Nenek! Cepat bawa nenek ke rumah sakit. Tuan Budi, mobilnya tidak bisa jalan. Paman Doni, sulit mencari taksi di desa ini. Aku mohon padamu, tolong antarkan nenekku ke rumah sakit dengan mobilmu. Siapa tahu pingsan sungguhan atau pura-pura. Bantu nenek naik. Jangan harap bisa lewat. Minggir. Jika terjadi sesuatu yang fatal, kalian mau bertanggung jawab? Minggir. Cucu menantuku, turunkan aku. Nenek, kamu baik-baik saja? Nenek baik-baik saja. Kalau nenek tidak pura-pura pingsan, kelompok Paman Doni itu tidak akan melepaskan kalian. Tidak kusangka cucu menantuku sebaik ini. Dewi, kalau bukan karena bunga dan buah yang memberitahuku, sampai kapan kamu akan menyembunyikannya dariku? Nenek, tidak seperti yang nenek pikirkan. Sebenarnya... Papa! Budi! Keluarga pasien menunggu di luar. Budi, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien mengalami benturan keras di kepala, tapi apa? Bagaimana keadaannya sebenarnya? Luna, Rio, kalian pasti punya cara untuk menyelamatkannya, kan? Dulu aku terluka, kalian bisa menyelamatkanku. Kalian pasti bisa menyelamatkannya, kan? Ibu, jangan khawatir. Rio, bagaimana? Iu, maafkan aku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ayah bukan tidak punya.
Budi, bangun. Cepat bangun. Bangunlah. Cepat bangun. Budi, aku tidak akan pernah lagi bilang kamu berhati dingin dan kejam. Aku tidak akan pernah lagi menentangmu. Kalau kamu mati, bagaimana dengan anak-anak kita? Budi, cepat bangun, bangunlah. Kamu tidak mati. Ibu, ayah hanya tidak tidur semalaman. Ditambah menggendong nenek buyut. Dia hanya terlalu lelah. Lunario, kalian pasti lapar. Ayo, nenek buyut akan mengajak kalian membeli makanan enak. Kamu tadi menangis begitu sedih. Jangan-jangan kamu menyukaiku? Kamu tadi menangis begitu sedih? Jangan-jangan kamu menyukaiku? Sungguh memalukan sekali. Coba Ardi, para warga ini yang berjaga di depan rumah Nyonya. Sudah kami kendalikan. Kalian berhak apa menangkap kami? Betul, kalian berhak menangkap kami. Berhak apa menangkap kami? Tenanglah semua. Hilang. Siap. Ini adalah Desa Mekarjaya 5 tahun kemudian. Aku sudah mengajukan perlindungan warisan budaya. Setelah ini, tidak akan ada yang berani menyentuh tempat ini. Tidak hanya itu, Dikabarkan, grup Ardi setelah berbagai upaya telah menemukan lokasi warisan budaya tak benda di Desa Mekarjaya. Hal ini menarik perhatian besar dari pemerintah. Bahkan Tuan Kun, seorang tokoh terkemuka di Kota Selatan, telah menambahkan investasi sebesar 300 juta rupiah. 300 juta rupiah? Tidak kusangka dia melakukan begitu banyak untuk menyelamatkan Desa Mekarjaya. Bagus, ternyata Bapak Surya dan putrinya bersekongkol menipu kami. Paman Doni, apa yang kamu katakan? Ayahku juga terlibat dalam masalah ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Cepat jalan. Jalan. Cepat jalan. Jalan. Ayah Dewi juga ditipu. Kalau aku diusir begini, aku mau tinggal di mana? Kamu tidak bisa tidak peduli pada ayah. Kamu tahu betul betapa pentingnya rumah tua itu bagiku. Kamu tidak pantas menjadi ayahku. Hubungan ayah anak kita? Saat kamu demi Gao Hongmei dan putrinya, merampas tabungan dan rumahku. Saat kamu demi rumah, bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakaiku, sudah putus. Bawa dia pergi. Jalan. Dewi, aku ini ayahmu, anak durhaka. Kamu melakukan ini akan masuk neraka. Dewi. Berhenti. Paman Doni, apa yang kalian lakukan? Dewi, Paman sudah buta. Percaya omong kosong orang-orang keluarga Wen itu. Sudah menuduhmu dan Tuan Qin. Kami salah. Ya, kami salah. Aku salah. Paman Doni, paman ketiga, cepatlah bangun. Dewi, kami tidak meminta maafmu. Asalkan kalian bisa meredakan amarah, apapun akan kami lakukan. masalah ini memang tidak seharusnya dibiarkan begitu saja. Proyek pengembangan pariwisata Desa Doni akan segera dimulai. Sangat membutuhkan banyak tenaga kerja. Kalian bekerja untuk perusahaan Ardi? Gaji bulanan akan kuhitung 10 juta rupiah. Bagi yang bersedia, perusahaan Ardi akan mendata namanya. Selama bertahun-tahun ini, orang setua Paman Doni sama sekali tidak bisa mencari pekerjaan. Dia bahkan memikirkan hal ini. Aku bersedia. Wah, ini benar-benar kabar baik. Kabar baik. Cepat bangun. Semuanya bangun. Hari ini menantu cucuku pertama kali datang. Nenek sudah memasak hidangan lezat 1 meja penuh. Mengundang kalian semua makan. Ayo pulang. Ayo.
Dewi, lihat apakah semua orang sudah datang. Paman Doni, ini ayam kung pao andalan paman. Jangan sungkan ya. Terima kasih, Paman Doni. Sup ayam kampungku ini sudah direbus setengah hari loh. Aduh, Paman terlalu baik. Ayo masuk semuanya. Selamat datang semuanya. Bersulang, bersulang. Bersulang. Budi, hari ini kamu minum sepuasnya ya. Kamu diam-diam sudah membawa Dewi kami pergi. Kami semua bahkan belum minum arak pernikahan. Bener kan? Bedo. Baik. Dia ada luka, tidak bisa minum. Aku yang akan minum menggantikannya. Sudah mulai melindungi nih. Sepertinya sudah jatuh cinta ya. Paman akan menemanimu minum sepuasnya hari ini. Ayo habiskan. Bersulang. Ayo makan sayurnya. Makan. Ayo mulai makan. Aduh, gadis ini minum terlalu banyak hari ini. Menantu, cepat bantu dia ke kamar untuk istirahat. Baik. Ayo. Aku nggak mabuk. Aku masih bisa minum. Mau kemana itu? Bukan urusanmu. Makan saja punyamu. Aku nggak mabuk. Aku masih bisa minum. Budi. Aku nggak mabuk. Aku masih bisa minum. Baik, nggak mabuk. Budi, kenapa? Sama-sama anak perempuan, kenapa yang selalu dibuang itu aku? Aku sudah berusaha keras, sungguh. Kenapa dia tetap tidak menyukaiku? Budi! Kenapa? Kamu tahu betul betapa pentingnya rumah tua itu bagiku. Kamu tidak pantas menjadi ayahku. Hubungan ayah anak kita sudah putus. Saat kamu demi Gao Hongmei dan putrinya, merebut tabungan dan rumahku. Saat kamu demi rumah itu, bersekongkol dengan orang luar untuk menyakitiku. Hubungan kita sudah berakhir. Nggak apa-apa. Kalau mereka nggak suka, aku suka. Kamu mau nggak kita jadikan ini sungguhan? Padahal kami suami istri yang sah. Tapi kenapa rasanya seperti selingkuh? Sidang dibuka. Papa yang berlutut di bawah. Selagi nenek buyut pergi belanja, kami perintahkan kamu untuk mengaku jujur. Apalagi yang dilakukan dua anak nakal ini? Tadi malam kamu dan Mama, apa kalian melakukan itu? Anak-anak jangan bicara sembarangan. Nggak mau bilang, berarti iya dong. Papa akhirnya jadi pria sejati. Sepertinya Papa dan Mama berhasil menciptakan kami. Kalian berdua anak nakal. Kenapa semua hal diucapkan begitu saja? Mama, kamu sudah bangun? Aku akan membuat sarapan. Biar aku saja. Kamu nggak tidur semalaman. Istirahatlah. Anak ini bisa diajari juga. Papa yang kaku ini akhirnya bisa menyayangi istrinya juga. Harta, jangan bicara sembarangan. Mama, lihat. Papa sampai memindahkan semua dokumen ke sini untuk bekerja. Demi menemanimu.
Budi, kenapa? Padahal sama-sama anak perempuan, kenapa yang selalu dibuang itu aku? Nggak apa-apa. Mereka nggak suka. Aku suka. Ada apa ini? Kenapa semakin kulihat pria ini, semakin dia terlihat baik? Dewi, kecap manisnya di mana? Aku tadi nggak. Selesai. Ternyata dia berencana menceraikanku. Kenapa aku sebodoh itu sampai mengira dia akan menyukaiku? Dewi, dengarkan penjelasanku. Perjanjian cerai ini... Pak Budi, tidak perlu menjelaskan. Aku yang lupa. Sejak awal kita memang hanya hubungan kerja sama saling menguntungkan. Tenang saja. Kejadian semalam hanyalah karena pengaruh alkohol. Aku tidak akan mengganggumu. Seharusnya setelah masalah selesai, kita memang harus bercerai. Tidak perlu menunda. Hari ini saja. Dewi, Mama, ada apa ini? Mama, coba pikirkan lagi. Jika Mama kehilangan gen Papa yang sangat baik ini, Mama tidak akan bisa melahirkan anak selucu kami lagi. Betul, Mama. Kata orang, anak tanpa ayah itu seperti rumput liar. Beri Papa satu kesempatan lagi ya. Kalian semua sudah bangun. Kenapa kalian semua berdiri di sini? Dewi, kalian tidak sedang bertengkar, kan? Nenek, kesehatan nenek tidak baik dan baru saja keluar dari rumah sakit. Bagaimana mungkin kami bertengkar dan membuat nenek khawatir? Benar kan, Dewi? Iya, Nenek. Sepertinya nenek buyut memang paling ampuh. Kalian semua pasti lapar ya. Nenek akan membuatkan mie telur tomat untuk kalian. Ayo, cuci muka kalian yang kotor itu. Jangan bicara sembarangan di depan nenekku. Karena kita menikah kontrak, aku tidak akan bergantung padamu. Setelah aku menjelaskan semuanya pada nenek, kita akan bercerai. Dewi, Mie-nya sudah datang. Cepat coba. Harum sekali. Keahlian nenek buyut membuat mie. Di desa Kencana ini, nomor 2. Tidak ada yang berani bilang nomor 1. Nak, cepat makan, cepat coba. Nak, pelan-pelan saja. Jangan sampai kepanasan. Nak, bagaimana rasanya? Cocok di lidah. nenek. Pantas saja mie buatan Dewi sangat enak. Ternyata dia mewarisi keahlian nenek, ya. Waktu itu aku merasa mie buatannya punya rasa masakan ibu waktu aku kecil. Tenang saja, aku tidak tertarik padamu. Aku hanya saja mie-nya terlalu banyak, tidak ada yang mau makan. Ibuku bilang, kalau ulang tahun harus makan mie panjang umur. Kalau kamu nggak mau makan, buang saja. Ternyata dia makan mie itu. Nak, Dewi ini sejak kecil sudah banyak menderita. Sebelum ibunya meninggal, harapan terbesarnya adalah dia bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Kalian berdua harus bahagia bersama. Nenek, kenapa nenek menangis? Nenek menangis karena bahagia. Kalau ibumu bisa melihatmu sebahagia ini, dia pasti akan tenang. Sayangnya ini semua palsu. Nenek, aku bersumpah, aku, Budi Santoso, seumur hidupku ini, pasti akan memperlakukan Dewi dengan baik. Aku tahu aku tidak salah pilih menantuku. Budi, kamu pura-pura lagi? Nenek, aku ingat, dia ada rapat di kantor, harus pergi duluan. Aku akan mengantarnya. Aku belum selesai makan. Jangan makan lagi. Nenek, sampai jumpa lagi ya. Dewi, semua yang aku katakan tadi. Budi, kamu berani-beraninya di depan nenekku bersumpah dan pura-pura, aku tidak mau melihatmu lagi. Anggap saja aku egois kali ini. Kita tunda perceraiannya.
karena membuat Bunda marah. Cepat cari cara untuk membujuknya. Mereka merencanakan kejahatan apa lagi? Perhiasan dan bunga. Stimulan wanita. Mana mungkin aku serendah itu? Aku tidak mabuk, aku masih bisa minum. Budi! Mengerti, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ayah, tunggu kami. Pria ini mau berbuat ulah apa lagi? Cepat tiup balonnya, lalu tempelkan di sana. Apa, Cinta dan Bima sudah dijemput? Bapak Ardi sudah diberitahu. Mama, Papa benar-benar dalam masalah. Cepat pergi lihat. Kalau begitu biarkan saja terjadi. Aku akan datang ke pemakamannya. Mau menipuku lagi? Mama, aku tahu kamu tidak mau memaafkan Papa. Tapi sejak kita datang ke sini, kita tidak pernah pergi bermain lagi. Bagaimana kalau suatu hari kita pergi, kita tidak akan punya kesempatan seperti ini lagi? Iya, Mama. Cinta tidak mau pergi dengan penyesalan. Kumohon, bisakah Mama mengabulkan satu permintaan kami? Aku benar-benar baik-baik saja. Bima, kamu hebat sekali. Dokter kecil ajaib. Aku juga mau. Baiklah. Cinta juga ikut. Anak-anak tidak bersalah. Kebetulan sekali aku ingin melihat trik apa yang mereka mainkan. Baiklah. Ini semua demi kalian. Korea. Tidak apa-apa, Mama. Papa pasti sudah tidak sabar menunggu. Mobilnya sudah di depan. Ayo kita cepat pergi. Baiklah, ayo pergi. Qin Hancheng, bagaimana keadaanmu? Bodoh. Aku selalu mencintaimu. Tidak pernah terpikir untuk bercerai denganmu. Perjanjian cerai itu benar-benar hanya sebuah kecelakaan. Aku tahu. Ayah sudah baik-baik saja. Guobao hebat sekali. Guobao. Ada apa ini? Ibu mesin waktu menunjukkan kamu akhirnya sadar di masa depan. Misi kami sudah selesai. Sudah waktunya kami kembali. Ayah, nanti kamu harus hidup bahagia bersama ibu. Kami pergi dulu. Tangbao, Guobao, kalian tidak boleh pergi. Aku belum mengajak kalian bermain. Ibu jangan menangis. Kami sudah ada di dalam perutmu. Nanti kita berempat akan sering jalan-jalan. Tangbao, ayo kita pergi. Ibu sampai jumpa. Tangbao, Guobao. Tangbao, Guobao. Semangat. Wah, hebat sekali sayang. Guobao, aku menang lagi. Tangbao, Guobao. Kalian berdua anak nakal. Ibu bisa bangkrut karena kalian. Tidak apa-apa. Suamimu bisa membiayai kalian.